Terima kasih Pak Datuk, para senior, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan Uda Effendi Ghazali, Prof. Effendi Ghazali bahwa tanda-tanda demokrasi tidak wujud di dalam pemberian amnesti dan abolisi ini. Tanda-tanda demokrasi itu kalau ILC mampir di TV. Karena itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan kita menyampaikan pendapat itu harus dilindungi. Itu hak sipol pertama yang sangat penting itu. Kalau itu belum ada, tidak ada demokrasi. Aneh juga kalau cuman mikirin amnesti dan abolisi, tapi kemerdekaan menyampaikan pendapat tidak diberikan gitu ya. Nah, tapi apa tanda-tanda yang muncul dari pemberian amnesti dan abolisi? Pertama, dalam perspektif saya, ini membenarkan argumentasi bahwa dua peradilan ini adalah peradilan politik, political trial. Buktinya hari ini diselesaikan secara politik, bukan secara peradilan. Padahal kalau kita lihat, pilihan-pilihan ini cukup menarik dalam konteks hukum tata negara. Satu, bahwa ini adalah hak presiden, benar. Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 kurang lebih memberi hak pengampunan, pardoning ya, atau clemency, itu memang adalah hak presiden. Hak yang berasal dari zaman kerajaan. Raja-raja punya hak ini. Nah, karena presiden dalam teori politik menurut Richard E. Neustadt adalah raja yang dibatasi konstitusi, ini adalah sisa-sisa kekuasaan raja yang singgah di presiden. Nah, di dalam undang-undang dasar kita dibagi dua tuh. Pasal 14 itu dibagi dua. Pasal pemaafan karena hukum murni ya, itu terletak di pasal 14 ayat 1. Di mana ketika presiden memberikan pemaafan dalam bentuk grasi dan rehabilitasi, pertimbangannya diminta kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang ngasih nih, orang sudah dipidana, perlu nggak diberi grasi, dipotong hukumannya ya, atau direhab nama baiknya. Karena itu urusan Mahkamah Agung, pertimbangannya di sana. Untuk urusan politik terdapat di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Pemberian hak oleh presiden, hak prerogatif seperti yang dibilang oleh Pak Datuk, itu berupa amnesti dan abolisi. Nah, yang menarik dalam berbagai peristiwa politik penerapan amnesti dan abolisi di Indonesia itu agak menyimpang dari sejarah pemberiannya. Misalnya amnesti itu peristiwanya di era Romawi Yunani tentu saja ya, di mana ada pemberontakan dari 13 daerah, tetapi kaisar ketika itu, raja, menginginkan agar menghentikan keributan sehingga orang bisa bersatu, kan itu poin Pak Datuk dan Profesor Effendi Ghazali. Harapannya orang menyatu, Bang Andi juga bilang begitu ya. Nah, oleh karena itu dilakukan pengampunan terhadap 13 pimpinan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan ini. Dan itu kemudian menjadi tradisi dan tumbuh di mana-mana, termasuk di Indonesia. Amnesti itu juga dilakukan oleh bapak bangsa kita, Bung Besar juga melakukan ke berbagai para pendiri bangsa. Yang ya perdebatan biasalah di awal-awal kemerdekaan. Nah, sifatnya menurut kajian politik dan ketatanegaraan, bahwa ini berkaitan dengan politik, pengampunan. Kedua, biasanya tidak untuk satu orang, tapi sekelompok orang. Ya, dan berupaya untuk merangkai perpecahan yang ada. Timbul pertanyaan besar dalam konteks kasus Mas Hasto, adalah upaya politik apa yang mau dirangkai? Apakah tukar gulingnya agar kemudian PDIP masuk ke dalam pemerintahan? Kalau itu menurut saya agak beresiko karena kami sendiri tetap berharap ada oposan. Karena itu bagian paling dasar dari demokrasi. Kalau kemudian PDIP diseret, jelas bahwa ini political trial. Kadernya, salah satu yang paling penting di partainya,
diancam dalam kasus untuk bergaining position agar mereka masuk ke dalam tubuh pemerintahan. Itu sebabnya bagi saya, jangan-jangan teriakan Presiden Megawati bukanlah teriakan untuk mengatakan kami bekerja sama dengan pemerintah, tapi mau beritahu bahwa untuk membebaskan salah satu kader terbaik kami perlu menyatakan kami mendukung pemerintah. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa perkara ini adalah political trial. Jadi cukup bukti sebenarnya bahwa ini menjelaskan bahwa kasusnya bukan semata-mata untuk menegakkan hukum, bukan untuk melakukan pemberantasan korupsi, tapi untuk menyandera lawan politik. Yang menarik juga untuk kasus abolisi. Dalam peristiwa ketatanegaraan, sejarah dan praktiknya, abolisi itu lumrah dipilih sebagai pilihan alternatif untuk memberhentikan peristiwa hukum. Berhenti, stop, sudah. Kalau dilanjutkan ini akan berkepanjangan. Netizen akan semakin merajalela membela Pak Tom gitu ya. Sehingga nggak kuat negara untuk menahan beban itu. Perlu dilakukan alternatif secepat mungkin untuk menghentikan proses yang sedang dijalani oleh Pak Tom Lembong. Karena beliau sedang mengajukan banding. Jadi harus di stop tuh, berhenti seketika. Gitu ya. Nah, sejarah abolisi ini menarik sebenarnya Bang Hes. Karena kasusnya adalah dimulai dari upaya negara untuk melindungi hak-hak para budak. Orang yang sulit mendapatkan keadilan dan segala macam, dibuat semacam mekanisme alternatif luar biasa untuk jadi alasan bahwa ini harus dihentikan. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah ini menguntungkan bagi Pak Tom yang sedang memperjuangkan keadilan melalui banding? Karena dia akan membuktikan sesuatu bahwa peristiwa peradilan dia di tingkat pertama itu jadi sesuatu yang sangat janggal. Kenapa janggal? Tidak ada mens rea tapi ada kelalaian. Ini Bang Karni juga sangat fasih menjelaskan ini saya rasa. Di dalam konsep hukum pidana yang saya pahami, nah ini jangan timbul juga persangkaan kok tiba-tiba orang hukum tata negara bicara pidana. Esensi pemidanaan itu ada di pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemidanaan itu menghilangkan hak orang. Dan hak orang tidak bisa dihilangkan serta-merta kecuali dibunyikan oleh undang-undang. Karena pidana diatur oleh undang-undang, haknya berasal dari konstitusi, negara bisa membatasi, maka kami juga belajar konsep pemidanaan agar kekuasaan tidak sewenang-wenang mempidana orang. Nah, konsepnya sederhana. Seseorang bisa dipidana, pertama tentu ada perbuatan pidananya. Ada actus reusnya, kata orang. Kedua, harus ada niat jahatnya. Yaitu mens rea yang sering diomongin orang itu. Jadi actus reus tanpa mens rea tidak akan bisa menjadi pidana. Orang tidak ada niat jahatnya. Prof. Effendi Ghazali main korek api, mancis, dia sadar betul berpotensi menimbulkan kelalaian. Dia tahu bahayanya, tapi masih main di ruangan yang gasnya hidup. Dia potensial lalai, sembrono, ya. Knowingly akibatnya, sadar betul akibatnya, sehingga dia bisa dianggap niat jahat. Jadi niat jahat dalam pidana Prof. Effendi bukan kayak nawaitu dalam agama. Tidak baca nawaitu ya, kalau nggak ada nawaitu dalam paham tertentu tidak sah itu ya. Nah, tapi dalam pidana dikenal dengan sesuatu yang disebut sebagai dolus dan culpa. Dolus itu adalah sebuah kesengajaan dibagi dua, ya, purposely dengan sengaja, barang siapa dengan sengaja, gitu ya. Lalu knowingly tahu akibatnya. Sementara culpa adalah kelalaian dibagi dua juga, yaitu yang dikenal misalnya dengan recklessly, sembrono, negligent, lalai.
Hebatnya dalam kasus Tom, tidak ditemukan. Kalau tidak ada niat jahat, tidak ada pidana. Kinstraf Sonderschuld, ya. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Nah pertanyaannya, kenapa Tom dipidana? Bukankah Tom berhak mengajukan banding dan berjuang untuk itu? Nah ini dihentikan. Di titik tertentu, semua orang tentu akan memuji ya, termasuk Pak Tom. Orang mau masuk penjara tidak jadi kan. Tapi mari kita tuntaskan, siapa yang merekayasa ini? Karena logikanya kalau presiden sekarang hendak memaafkan, memberi klemensi, ngapain harus nunggu proses segala macam panjang-panjang? Jangan-jangan ada yang lain menginginkan itu. Tentu tidak Jokowi, tapi bisa jadi. Karena di dalam hukum tidak boleh juga mengatakan bahwa pasti Jokowi, walaupun ada 77 di mana-mana ya. Karena menurut Prof. Effendi Ghazali, angka 7 bukanlah angka Jokowi. Karena bisa jadi Eric Cantona, David Beckham, dan Ronaldo. Tapi banyak angka 7 dalam kasus-kasus ini. Jadi kita tidak boleh menuduh, tetapi juga tidak boleh tidak menuduh. Karena dalam hukum ada azas juga. Praduga bersalah, makanya ada tersangka, terdakwa, segala macam itu praduga bersalah. Dalam konteks ini orang sedang melihat korelasi masa lalu antara mantan Menteri Presiden Jokowi dan mantan partai pendukungnya yang berpisah di simpang jalan yang dituduhkan Datuk Karni Ilyas tadi. Saya jujur melihat ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, bahwa ini memang hak presiden tidak dibantah, bahwa kemudian ada upaya-upaya lain yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah, memang iya, tetapi harus diingat bahwa dalam kasus ini kasus tindak pidana korupsi pertama yang diberikan amnesti dan abolisi. Apa konsekuensinya? Selain bicara kedamaian politik, konsekuensi yang paling menakutkan adalah suatu waktu seluruh kasus tindak pidana korupsi akan digunakan amnesti dan abolisi, sehingga kita cerita mengejar koruptor sampai ke Antartika bisa jadi batal. Jadi yang dikorbankan untuk cerita bagaimana pemberantasan korupsi kuat itu adalah bagaimana menyelesaikan kasus Mas Hasto dan Pak Tom Lembong. Bagi saya ini pilihan yang menarik karena diletakkan kepada dua orang yang memiliki relasi dengan presiden lama dan kepentingan masa depan di dalam politik kepemiluan dengan presiden baru. Saya tidak berharap bahwa ini selesai karena saya ingin mengetahui siapa pangkal masalah ini semua dan kenapa ujungnya beralih dengan pilihan politik seperti ini. Semua orang akan berpikir bahwa hukum sekedar permainan dan ujung-ujungnya hukum yang dipermainkan itu tidak sekedar mengorbankan Hasto dan Tom Lembong, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menemukan siapa penjahat di balik ini semua.